Begitu terjadi kesusahan, kesusahan itu mengingatkan kita akan 3 hal. Fahami benar-benar. Kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, kesuraman, musibah, ujian, cobaan, itu mengingatkan kita bahwa kita masih dalam 3 hal. Yang pertama, kita masih di dunia, bukan di akhirat. Kalau kita masih dicoba, kalau kita masih diuji, kalau kita masih merasakan kesuraman, kalau kita masih merasakan kesengsaraan, kalau kita masih merasakan cobaan, kalau kita masih merasakan sakit, baik itu badan, fisik maupun hati, terluka perasaan dan sebagainya, ketahuilah kita masih di dunia. Makanya kalau seumpama kita itu terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan dan mengherankan, pertama kali yang kita lakukan adalah mencubit tubuh. Mimpi apa enggak gitu. Supaya kita tahu masih di dunia apa sudah di akhirat. Masih di dunia apa sudah mati. Mimpi apa enggak gitu. Pahami. Kenapa? Nanti di surga enggak ada lagi. Mohon maaf. Di depan saya ini terpampang wajah-wajah yang menyengsarakan. Kelihatan wajah-wajah yang sudah menua. Wajah-wajah yang tampak tidak punya uang. Kelihatan. Terbeda antara orang wajah yang senyum, yang kelihatan punya uang, yang kelihatan yang dia itu senang, gembira, bahagia. Kelihatan. Kenapa? Dari senyumnya, merona wajahnya dan sebagainya. Nanti di surga nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Wajahnya itu merona terus, senyum terus, bahagia terus. Kemudian kata Nabi SAW, wajahnya itu seperti muda terus, umurnya 33 terus, nggak ada tua, itu nggak ada, uban satupun nggak ada uban, nggak ada kumis, nggak ada jenggot, semuanya. Wajahnya itu tampan semuanya, nggak ada seperti kita ini, ada jelek, ada yang ganteng, ada yang putih, ada yang hitam, semuanya tampan semuanya. Nggak ada sisir, nggak perlu sisir, nggak ada toilet, nggak ada sakit perut, nggak ada sakit, nggak ada, semuanya nggak ada. Kalau seumpama kita merasa sakit, ingat kita masih di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwasanya kita seorang hamba, bukan Tuhan. Kita ini hamba. Jangan lupa. Yang bikin lupa kita ini sebagai seorang Tuhan itu siapa? Setan. Sampai bikin lupa kita ini manusia, tapi dibikin kita seperti Tuhan. Makanya kita suka marah. Orang suka marah-marah itu, dia itu telah menjelmakan dirinya sebagai Tuhan. Karena dia lupa bahwasanya dirinya itu ada seorang yang naif, seorang yang lemah, tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, apalagi nasibnya orang lain. Karena mohon maaf, nggak ada seorang pun yang mempunyai pernyataan, nggak ada seorang pun yang bisa mensikapi dirinya maupun orang lain bahwasanya ada tidak seseorang di dunia ini yang mau hidup untuk dimarahi orang lain. Ada nggak? Sengaja mau dimarahi? Nggak ada yang terlahirkan, saya ini hobinya senang dimarahi orang lain. Nggak ada orang itu sengaja mau dimarahi, itu nggak ada. Paling nggak suka itu dimarahi orang, itu sifatnya manusia. Kalau ada orang yang berada di dalam titik dimarahi sama orang lain, berarti dia itu tidak sengaja. Tapi memang setan, memang dasar setan, memang kerjaannya setan, dia itu selalu menjadikan orang lain itu atau manusia itu supaya dia itu menjelma dirinya sebagai Tuhan. Sampai kemudian jadi seperti Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu puncaknya. Jadi jangan lupa kita ini sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang Tuhan. Makanya dikasih cobaan. Di antara yang menjadikan Firaun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, apa? Dia tidak pernah dikasih musibah oleh Allah. Gak pernah sakit, gak pernah sedih, gak pernah sengsara. Sengaja oleh Allah Ta'ala begitu, ujian bagi dia. Makanya kemudian Nabi SAW bersabda, inna idomal jaza ma'a idomil bala. Ketahuilah bahwasanya tingginya pahala seseorang tergantung kepada tingginya ujian seseorang. Makanya kan ada satu pertanyaan yang sangat-sangat bertentangan dengan pertanyaan kedua kalau ditanyakan. Misalnya saya bertanya kepada antum semuanya sebagai saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara saya semua,
Saya bertanya, mau nggak bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semoga supaya menjadi wali Allah semuanya. Mau tidak? Jadi wali semuanya? Mau? Nah, sekarang saya mau tanya tanyaan berdua. Mau nggak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya saya doakan menjadi orang-orang yang paling berat cobaannya? Mau nggak? Nggak mau. Padahal pertanyaan pertama sama yang kedua sama. Kalau mau jadi wali Allah, ya harus menjadi orang yang paling berat cobaannya. Itu masalahnya. Jadi itu loh kita. Jadi kalau mau jadi, kata Nabi SAW, iza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau seumpama Allah sudah cinta pada seorang, maka Allah akan coba. Nah, jadi kalau kita mau dicintai Allah Ta'ala, siap untuk dicoba. Nah, jadi konsekuensi orang itu kalau mau naik derajat harus diuji dulu. Sama seperti anak kita. Mau tidak anak kita itu nggak naik kelas? Kalau mau ya silakan tanpa ujian. Tapi kalau mau naik kelas harus ada ujiannya. Kalau ujian kita repot, harus banguni, harus ngeles dan sebagainya. Nah, sama seperti itu. Kehidupan itu seperti itu. Nah, oleh karenanya yang kedua, fungsi daripada musibah itu, adanya musibah adalah supaya kita ingat kita ini bukan Tuhan tapi seorang hamba. Yang ketiga, kita bukan mengatur tapi diatur. Jadi ingat, adanya musibah itu mengingatkan kita ini adalah mukhayyar. Kita ini musayyar. Ya, kita ini musayyar, diatur oleh Allah Ta'ala. Ya, bukan mengatur. Gak menentukan. Ketika seorang wali min auliyaillah, Hatim At-Ta'i ditanya, bima arafta rabbak? Dengan apa engkau tahu Allah? Kita harus tahu bahwasanya Allah itu ada. Tandanya apa? Dalilnya apa? Maka apa kata dia? Binaqdil azaim. Dengan batalnya rencana-rencana yang sudah aku rencanakan. Itu pertanda bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Allah itu ada. Allah itu adalah Maha Esa. Allah itu adalah Maha Kuasa dan sebagainya. Nah, jadi tandanya apa? Kita berencana, tapi ternyata rencana-rencana yang kita rencanakan batal. Berarti apa? Ada zat yang lebih daripada kita. Itulah maksud bahwasanya kita bukan yang mengatur, tapi ada yang mengatur di atas sana. Kita ini diatur. Jadi adanya cobaan itu supaya mengingatkan kita bukan yang mengatur, tapi kita diatur. Ingat tidak? Ketika Nabi SAW itu datang melewati pekuburan, tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang menangisi anaknya yang baru sudah dikubur. Ditangisi di atas pusaranya. Maka Nabi SAW mendekat kepada perempuan tersebut. Lalu Nabi bersabda kepada perempuan itu, ittaqillah wahtasibi. Bertakwalah, sabarlah, dan pasrahlah kepada Allah. Apa kata perempuan itu? Karena dia lagi sedih, dia nggak paham kalau yang berbicara itu adalah Nabi Muhammad. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah engkau. Enak saja kau ngomong gitu. Kamu nggak tahu kalau bagaimana yang aku rasakan, karena kamu tidak menimpa kepada kamu apa yang menimpa kepada aku. Ngomongnya sih mudah saja, katanya dia seperti itu. Dia nggak tahu kalau yang ngomong itu Nabi Muhammad. Akhirnya sama sahabat karena Rasulullah suruh pergi Rasulullah. Oleh sahabat yang belakangnya katakan, kamu nggak tahu yang diusir oleh kamu siapa? Berarti tidak, itu Nabi Muhammad. Menyesal dia, disusul oleh perempuan itu. Disusul, ternyata Nabi Muhammad sudah sampai di rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, Nabi Muhammad tidak ada penjagaan, langsung masuk ke rumahnya. Akhirnya dia minta maaf, ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau itu engkau yang menegurku tadi. Apa kata Nabi SAW? Coba waktu aku tegur engkau langsung sabar, berpasrah kepada Allah. Saat itu maka kamu pahalanya akan lebih besar ketimbang kamu sekarang bersabar. Fa inna sabra inda sodmatil ula. Karena sabar itu ketika terjadi pertama kali, saat itu sabar. Nah itu sabar namanya. Kalau sekarang sudah kadung, kata orang Jawa gitu loh. Nah, jadi sabar itu ketika terjadi, sekarang kita pasrah pada Allah. Nah, ayo belajar. Sabar itu yang dikatakan dan disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu nggak ada batasnya pahalanya. Kita ini sekarang
yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan pahala poin-poin sebanyak-banyaknya supaya jadi orang soleh, supaya jadi orang wali, supaya kita siap untuk bertemu dengan Allah dengan modal yang banyak. Sehingga nanti ketika di surga kita itu dekat kepada makamnya Nabi Muhammad SAW. Surganya kita itu gak jauh daripada surganya Nabi. Berarti nanti kita mendapatkan nikmat lebih daripada nikmat-nikmat orang yang di bawah derajat kita nanti. Dan semoga kita seperti itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin.